Shalom, kita kembali untuk belajar firman Tuhan hari ini. Tajuk renungan yang akan saya kongsikan kepada saudara-saudara hari ini adalah jangan suka bermain kayu tiga. Jangan suka bermain kayu tiga, apa artinya? Nah, ayat renungan kita pada hari ini di dalam kitab Zefanya pasal 1 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berbuat dosa. Kepada Tuhan mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Ada manusia yang suka bermain kayu tiga. Ada manusia yang suka berselingkuh dengan pasangan hidupnya. Manusia mencari yang lain. Sudah ada pasangan yang diberikan Tuhan, tidak merasa puas, dia ingin mencari yang lain. Dan inilah yang disebut sebagai selingkuh ataupun kayu tiga, bermain kayu tiga. Nah, Tuhan tidak menginginkan kita untuk selingkuh dengan Dia. Tuhan benci dengan perselingkuhan. Dan akhirnya manusia mengambil keputusan untuk bercerai, berpisah karena perselingkuhan ini. Dan ini tentu pekerjaan iblis. Iblis tidak malas untuk membinasakan manusia, memporak-porandakan kehidupan keluarga manusia. Inilah pekerjaan iblis. Iblis senang kalau ada manusia, ada pasangan, ada keluarga yang porak-poranda. Nah, bermain kayu tiga dengan Tuhan adalah masalah besar. Jadi jangan coba-coba kita manusia untuk bermain kayu tiga dengan Tuhan, berselingkuh dengan Tuhan, menduakan Tuhan. Tuhan tidak mau dirinya diduakan. Kalau saudara perhatikan renungan-renungan yang saya kongsikan kepada saudara-saudara dari kitab Amos, kitab Yunus, kitab Nahum, sepertinya pekabarannya hampir sama, yaitu Tuhan menghukum umat Tuhan ataupun bangsa yang lain yang berdosa. Dan memang inilah pekabaran yang perlu kita pelajari, perlu kita ingat baik-baik di zaman sekarang. Kedatangan Yesus tidak lama lagi. Dan sebelum murka Tuhan datang kepada manusia, mari kita bertobat, kita pelajari firman Tuhan di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Nah, umat-umat Tuhan di zamannya Zefanya, mereka menduakan Tuhan. Mereka tidak mencintai Tuhan. Mereka lebih mencintai berhala daripada mencintai Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pasal pertama kitab Zefanya, saya perhatikan ada 5 kata kerja ekspresi Tuhan buat manusia di zaman Zefanya. Ekspresi Tuhan, perasaan Tuhan, perasaan Tuhan kepada bangsa Yehuda. Yang pertama adalah kata menyapu bersih. Kata kedua merebahkan. Kata ketiga melenyapkan, mengacungkan, dan menghukum. 5 kata ini satu ekspresi Tuhan. Karena Tuhan cemburu dengan manusia, Tuhan marah dengan manusia, karena manusia menduakan Tuhan. Tuhan pada akhirnya akan melenyapkan manusia. Tuhan pada akhirnya akan membersihkan manusia. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, kata yang digunakan adalah pembantaian. Akan tiba masanya Tuhan akan membantai manusia-manusia ini. Apakah Tuhan itu kejam? Tidak. Kalau kita perhatikan, Tuhan memberikan peringatan berulang-ulang kali kepada manusia. Dan ini juga sudah disampaikan di dalam kitab Amos, kitab Yunus,
dan kitab Nahum, Tuhan berikan kesempatan berulang-ulang kali kepada bangsa lain dan bangsa pilihan Tuhan sendiri. Nah, apakah Tuhan melenyapkan seluruh bangsa Yehuda? Di dalam kitab Zefanya, Tuhan mau melenyapkan, mau membinasakan bangsa Yehuda. Kenapa? Inilah antara kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda kepada Tuhan. Yang pertama, ini tercatat di dalam Zefanya pasal 3. Yang pertama, bangsa Yehuda tidak lagi mau mendengar teguran siapapun itu. Ini suatu kesalahan yang fatal. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan, nasihat orang lain. Mereka tidak mempedulikan amaran Tuhan. Tuhan berikan amaran kepada mereka. Mereka tidak mempedulikan. Bahkan mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi mau menghadap Tuhan. Sudah tidak percaya kepada Tuhan, tidak mau menghadap kepada Tuhan. Nah, bangsa Yehuda, ada beberapa kelompok ataupun orang di Yehuda yang punya pandangan deistik. Saudara tahu apa pandangan deistik? Pandangan deistik adalah mereka yang mempercayai bahwa Tuhan tidak secara aktif, Tuhan secara tidak aktif bergaul ataupun campur tangan di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Untuk itu, mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan campur tangan dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan tidak akan menghukum manusia. Nah, inilah pemikiran, pemahaman beberapa orang di Yehuda. Sehingga Tuhan katakan kepada Nabi Zefanya bahwa kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan dilenyapkan. Para pemimpin, para hakim yang murtad, mereka memutarbalikkan hukum. Di ayat yang keempat pasal 3 dikatakan, mereka para imam memperkosa hukum. Yang artinya hukum itu disalahgunakan demi populariti mereka. Para imam menajiskan tempat dan melakukan kemesuman. Boleh bayangkan, imam adalah orang yang paling kudus di bait suci. Tetapi di zamannya Zefanya, imam, para nabi, mereka menajiskan tempat ibadah. Mereka melakukan kemesuman. Hidup mereka tidak benar. Sudah tentu hidup mereka dinajiskan terlebih dahulu. Kemudian pekerjaan yang mereka lakukan, mereka pegang, mereka lakukan dengan kecemaran. Ini sesuatu yang sudah keterlaluan. Tuhan tidak senang dengan hal ini. Nah, sebelum Tuhan menghukum bangsa Yehuda, Nabi Zefanya datang untuk memberikan amaran kepada mereka. Nabi Zefanya menawarkan 3 hal ini. Perhatikan baik-baik. Nabi Zefanya menawarkan 3 hal ini supaya mereka supaya terjadi pembaharuan kebangunan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, umat-umat Tuhan harus mencari Tuhan. Mencari Tuhan di dalam Zefanya pasal 2 ayat ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Jadi panggilan Zefanya kepada bangsa Yehuda, cari Tuhan. Hati harus terarah kepada kerinduan mendalami akan pengenalan firman Tuhan, mengenali Tuhan. Kedua, bangsa Yehuda harus mencari kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Para pemimpin di zaman itu, karena mereka mau mencari populariti, mereka menerima rasuah daripada orang yang lain, lebih tinggi daripada mereka.
kebenaran yang seharusnya mereka beritakan kepada mereka, mereka putar balikkan. Sehingga kebenaran itu benar di mata mereka dan salah di mata orang benar. Padahal kebenaran itu harus dipertahankan. Yang ketiga, bangsa Yehuda harus mencari kerendahan hati. Bangsa ini mereka sombong. Mereka tidak mau berharap kepada Tuhan. Ketika Nabi Zefanya mengumumkan penghukuman datang kepada mereka, kata kunci kitab ini adalah hari Tuhan. Hari Tuhan di dalam ayat ini, dalam kitab ini, bukan hari di mana Tuhan datang dengan mengangkat semua umat Tuhan. Tetapi hari Tuhan yang dinyatakan dalam kitab ini adalah hari di mana Tuhan datang untuk menghukum umat-umat Tuhan, ya, yang tidak setia, yang masih dengan kehidupan lama mereka. Bangsa Yehuda, mereka tidak berharap kepada Tuhan. Itu sebabnya 3 hal ini yang juga menjadi pelajaran untuk saudara dan saya. Cari Tuhan. Kalau kita tidak mau dihukum Tuhan, cari Tuhan. Cari kebenarannya sesuai dengan firman Tuhan, dan rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Aplikasi rohani pelajaran kita hari ini adalah jangan coba-coba untuk menduakan Tuhan. Jangan mencoba untuk menduakan Tuhan, berselingkuh dengan Tuhan, karena itu adalah masalah besar, kesalahan besar. Kedua, jangan munafik. Di gereja kita seperti orang kudus, tetapi di luar gereja kita adalah orang-orang yang dursila. Inilah orang-orang di zaman Nabi Zefanya. Mereka ke rumah Tuhan, tapi di luar mereka menghina hukum Tuhan. Yang ketiga, perlakukanlah yang adil kepada sesama. Jangan menindas sesama. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak kesempatan hari ini belajar firman Tuhan. Bantu kami untuk tetap mencari Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk tetap mencari kebenaran. Dan bantu kami Tuhan untuk tetap merendahkan diri. Kami mau serahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.